Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Gilang Putra dalam program Tribun News on Cam. Kali ini saya akan berbincang dengan salah satu legenda campur sari juga. Beliau adalah Cak Dikin. Ya, seperti apa kabar Cak Dikin sekarang? Bagaimana pengalamannya di dunia campur sari dan juga sedang sibuk apakah Cak Dikin? Kita akan ngobrol langsung bersama Cak Dikin. Halo, selamat sore Cak Dikin. Selamat sore. Ya, Cak Dikin, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah ini Iya. Cak Dikin ini mungkin banyak yang tahu, terutama ini nih orang Jawa kalau nggak tahu Cak Dikin itu perlu diragukan kejawaannya loh Cak. Cak Dikin sekarang sibuk apa? Ya berkarya terus, bikin lagu-lagu gitu. Ya. Karena sementara kan dalam rangka corona kan seniman pada tiarap semua ini. Waduh, ya nih Cak. Nah, kalau mungkin Tribuners yang mungkin agak kayak pernah ingat, kayak pernah lihat Cak Dikin, tapi mungkin agak sedikit lupa, ini bisa diingatkan nih. Cak Dikin ini lagu-lagu yang terkenal itu ada Cinta Tak Terpisahkan, terus ada Sido Rondo, ada juga Susu Boyolali, Selenco, Mister Mendem, Tali Kotang. Nah, mungkin banyak yang pengen tahu sebetulnya nama asli Cak Dikin itu siapa sih, Cak? Muhammad Shodiqin. Oke. Boleh saya tirukan ya? Muhammad Shodiqin. Ya. Harus pakai kof itu. Harus pakai kof ya. Nah, oke, intinya sekarang Cak Dikin ini masih aktif juga untuk berkarya. Nah, Cak Dikin kelahiran Jawa Timur betul ya, Cak ya? Ya, betul, Banyuwangi. Banyuwangi, kalau tidak salah 13 April 1964. 15 April. 15 April 1964. Ini Tribuners dari beberapa artikel yang didapatkan ini Cak Dikin ternyata lebih dari 45 album campur sari. Betul, Cak? Oh, lebih. Saya lebih ya? Sudah sekitar 150-an saya ada. Kalau total lagu berapa, Cak? 150-an lebih. 150-an lebih. Kalau boleh diceritakan, awal mula karir Cak Dikin itu sejak tahun berapa, Cak? Mulai berkarya menciptakan lagu campur sari. Kalau menciptakan lagu campur sari mulai tahun 96. 96? Iya, 96. Saya baru lahir itu, Cak. Itu dari tahun 96 di kandangnya Mas Mantos. Saya dulu saya dulu MC-nya Mas Mantos. Kemana-mana Mas Mantos pintas, saya yang MC. Berawal dari MC, salah satu legenda campur sari juga ya, Mantos. Iya, Mantos. Oke. Nah, kalau dalam karirnya Cak Dikin sejak tahun 96, mungkin bisa diceritakan manggung paling jauh sampai mana, Cak? Ya, paling jauh sampai Hong Kong. Hong Kong pernah? Ya. Oke. Nah, ya. Oke, selain itu, Cak? Iya. Malaysia. Malaysia juga pernah. Ya, pernah. Oke. Nah, ini Tribuners, Cak Dikin ini ternyata juga pernah meraih penghargaan yaitu karya produksi terbaik bidang lagu berbahasa daerah dari AMI Awards tahun 2006 bersama AMI DS. Lagu yang apa itu, Cak? Ya. Aduh, judul lagunya karena berbagai macam saya lupa lagu yang mana itu waktu itu. Oke. Jadi waktu itu dapat penghargaan ini ya, Cak ya, dari Anugerah Musik Indonesia di tahun Alhamdulillah. Dan tahun di tahun yang sama 2006 itu saya mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Northern California. Luar biasa sekali. Oke, tahun 2006 ya, Cak ya? 2006. Oke. Tadi Cak Dikin menceritakan sudah lebih dari 150 lagu diciptakan. Kalau boleh tahu, kadang banyak musisi yang cara membuat lagunya itu beda-beda, Cak. Kalau Cak Dikin sendiri banyak terinspirasi dari apa sih, Cak, kalau menciptakan karya? Ya, kadang-kadang kan karya itu ada yang karya itu pesanan. Kemudian karya itu yang dari daya cipta saya sendiri.
Nah, kalau yang pesanan kan menyesuaikan dia pesan apa gitu. Misalnya pesan sate, saya akan bercerita tentang sate. Okay. Kalau pesan soto, saya bercerita tentang soto. Tapi kalau bicara asmara, kepribadian dan sebagainya, saya juga ciptakan sesuai dengan kondisional lah pokoknya. Oke, kalau boleh diceritakan, Cak Dikin, lagu apa Cak yang sekiranya paling sulit diciptakan, butuh waktu paling lama, itu yang paling berkesan di benak apa Cak Dikin? Ya, hampir rata-rata itu saya membuat lagu karena mood saja ya, nggak pernah lama-lama saya bikin lagu itu. Bahkan kalau Allah memberikan mood pada pikiran saya itu, sehari saya bisa mendapatkan 2 lagu, sudah plus aransemennya itu. Wow. Oke, berarti memang tergantung moodnya. Nah, sekarang untuk menciptakan mood nih, Cak Dikin. Kira-kira mungkin ada yang, kalau almarhum Didi Kempot pernah cerita, satu lagu kadang bisa menghabiskan, harus ngopi dulu berapa gelas kopi. Kalau Cak Dikin seperti apa itu untuk menciptakan mood itu? Ya, nggak ada, sambil jalan aja. Okay. Soalnya sambil jalan di perjalanan kadang-kadang kami rekam di HP, kemudian setelah sampai di rumah kami masuk studio, kami rekam. Jadi nggak ada yang sulit bagi kami. Yang jelas kisi-kisinya sudah tahu. Oh ini tentang ini, oh sudah tahu udah. Kita langsung bikin. Oke, luar biasa ya. Itu tadi banyak sekali lagu-lagu yang mungkin populer bahkan dari saya waktu kecil. Itu karya Cak Dikin di mana-mana diputar. Nah, kemudian kalau yang terbaru Cak Dikin mungkin bisa ada bocoran kah karya yang mau di launching atau seperti apa? Iya, yang mau di launching ini ada Timun Wungkuk Jogo Imbu. Judulnya itu? Judulnya itu, Cak? Iya, Timun Wungkuk Jogo Imbu. Jadi itu Anda tahu Timun Wungkuk? Timunnya tahu, Cak. Tapi yang wungkuk itu yang seperti apa? Jadi begini, kalau Pak Tani sedang menanam timun, itu ada yang bentuknya sempurna, ada yang tidak sempurna. Blungker-blungker. Oh, tahu. Itu yang blungker-blungker itu namanya timun wungkuk. Yang ada bengkongnya di ujung gitu ya, Cak ya? Jadi timun yang tidak sempurna. Lagi cuman untuk Jogo Imbu, untuk tambahan. Misalnya orang beli 10, ini tak tambahi 1. Jadi itu buat bonus. Iya, bonus. Jadi kepentingannya dia tidak spesial yang namanya timun wungkuk itu. Jadi kehidupan itu ada yang begitu. Jadi cuma orang itu dibutuhkan sekedarnya aja, nggak sebetulnya tidak serius. Nah, itu gitu. Menceritakan itu, berarti di bawah santai gitu, Cak? Atau menceritakan apa? Cinta, tentang cinta. Ya, tentang cinta. Kalau ada seorang perempuan yang dicintai, namun perempuan itu menggait sana sini. Jadi saya kalau yang mencintai itu sebagai timun wungkuk, ya kalau ada waktu kosong aja lah gitu. Ketemu. Berarti jadi ini cuman cinta tambahan. Cinta tambahan. Selingan. Selingan, betul selingan. Ya. Berarti ini tentang kesedihan dong, Cak? Tentang kesedihan. Waduh, oke. Nanti dinyanyikan sendiri apa duet, Cak? Saya sendiri itu, single, solo. Ya. Prosesnya sampai apa, Cak Dikin? Sudah selesai semua, sudah clear semua. Kami video klipnya sudah kita bikin, tinggal launching beberapa hari nanti kita ketemukan sama teman-teman wartawan, baru kita launching. Ada 2 lagu. Yang satu itu, yang satu Trisno Selawase. Cinta selamanya. Wah. Contoh, Trisno Selawase itu yang nyanyikan Nyonya. Juga solo, lagu solo. Kalau itu pasti nggak sedih dong, Cak? Sedih juga. Oh, sedih juga, walaupun cinta selamanya. Iya. Oke, jadi itu ya, Tribuners, banyak sekali karya-karyanya Cak Dikin, dan ternyata masih aktif juga untuk menulis lagu, dan dalam waktu dekat akan launching 2 lagu baru itu tadi ya, Cak ya. Ada Timun Wungkuk Jogo Imbu. Oh, Imbo itu
Imbuh. Imbuhan. Oh, ya. Jadi buat selingan. Untuk jaga-jaga kalau ada yang beli, ditambahkan aja lah. Bonusin dong Pak, misalkan dikasihnya timun yang itu yang nggak sempurna. Ya, yang nggak sempurna itu. Waduh, gratis ya Cak ya. Oke, nah Cak itu tadi tentang campur sari. Kita nanti juga akan bahas lagi. Cak Dikin, saya akan tanya-tanya seputar campur sari masa kini. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan yang mundur beberapa tahun silam, Cak Dikin ini dikabarkan sempat terjun di dunia politik. Mungkin bisa diceritakan, Cak, itu tahun berapa, kemudian ceritanya seperti apa? Sedikit untuk mewarnai kehidupan saat rame-rame dulu bersama Eko Patrio, Anang Hermansyah, itu. Kami juga masuk di dalamnya pada waktu itu, di tahun 2009, kemudian belum berhasil, kami masih tetap mencoba lagi. Kemarin di 2000 berapa ya itu ya? 14 atau 19? 19 ya. 19 yang terakhir ini. Iya, kita mencoba di 2019 juga tidak berhasil. Berarti makomnya tidak di dunia politik. Makomnya tetap di dunia kesenian. Di kesenian, betul. Ya. Oke. Kalau itu berarti dapil mana, Cak? Saya dulu DPR RI 2009 DPR RI dapil Sragen Wonogiri Karanganyar. Ya, kemudian kemarin itu saya dapil Solo Kota. Nah, itu juga tidak dapat. Berarti kata Cak Dikin makomnya bukan di politik. Iya. Cak Dikin 2009 coba, 2019, 2024 nyoba nggak, Cak? Enggak. Udah nggak? Udah. Serius, nanti dapat tawaran. Enggak. Saya insya Allah lebih cenderung kepada berkesenian, dan kebetulan saat ini saya sedang membangun pondok pesantren. Jadi selain berkesenian mungkin saya akan konsentrasi di pondok dengan santri-santri saya. Oke. Pondok di mana, Cak? Saya di Boyolali. Di Boyolali, kecamatannya? Iya. Ikut Banyudono. Oke. Ya, jadi pondok pesantren Tanah Jawi. Nah, sudah pembebasan lahan sudah kami laksanakan. Sekarang mulai pembangunan fisik pondok. Ini sudah mulai tahapan pembangunannya, Cak? Sudah mulai. Targetnya kapan, Cak, berdiri, Cak? Ya, insya Allah mestinya di 2020 ini mestinya. Tapi karena situasi dan kondisi yang begini, kita mengalir aja lah. Terserah Allah nanti akan dijadikan kapan. Oke, berarti namanya Ponpes Tanah Jawi. Tanah Jawi. Oke, kita tunggu, luar biasa sekali. Berarti 2024 udah nggak nyalek lagi, udah nggak mau berurusan Cak sama politik, Cak? Iya, ya tetap berurusan. Tapi tidak politik praktis. Tidak politik praktis, oke. Ya. Fokus ke Ponpes nantinya. Iya, ke pondok pesantren. Oke, luar biasa sekali. Kemudian ini, Cak, waktu itu kenapa sebetulnya alasan minat untuk mencoba politik praktis kemudian menjadi caleg? Ya, kebetulan saat itu saya kan sedang digondol kemana-mana oleh partai politik. Buat kampanye? Untuk kampanye. Akhirnya terus ditawari untuk menjadi salah satu caleg. Gitu. Ya, akhirnya kita coba aja. Jadi, ya tidak makomnya lah di situ. Pengalamannya berarti pahit apa manis, Cak? Ya, kalau ya orang nggak jadi itu ya pahit lah. Pahit ya? Maksud nggak jadi manis, ya pahit. Pahit ya. Oke, kalau modalnya banyak kah, Cak? Apa ingin disampaikan perbandingan atau mungkin habisnya berapa sih kalau nyalek itu, Cak? Waktu ya, itu relatif, Mas, nggak bisa disebut secara angka karena saya itu kan berkesenian juga, jadi kadang-kadang win-win solution dengan kegiatan kepartean. Jadi nggak banyak juga nggak bisa terhitung, sedikit pun juga nggak bisa terhitung. Oke. Gitu. Kalau sekarang masih anggota partai, Cak? Saya tidak. Tidak ya?
Oke, memang fokus kesenian sama nanti pondok pesantrennya. Pondok pesantren ya. Oke, jadi itu Tribuners kegiatan dari Cak Dikin masih berkarya dan juga nanti ini sudah mulai proses nih untuk pembangunan fisik dari Ponpes Tanah Jawi yang didirikan di Banyudono, Kabupaten Boyolali. Nah, Cak Dikin, ini saya akan coba menanyakan beberapa hal kepada Cak Dikin terkait perkembangan musik campur sari di era modern ini. Kita tahu kemarin setelah meninggalnya almarhum Pak Didi Kempot, itu benar-benar di masa kejayaan bisa dikatakan seperti itu, campur sari digandrungi seluruh elemen masyarakat, tidak kenal usia, tidak kenal latar belakang. Cak Dikin melihatnya seperti apa fenomena musik campur sari masa kini? Ya bagus itu. Memang saudara saya almarhum Didi Kempot itu luar biasa. Ya, untuk menggait semua lapisan, saya acungi jempol dan itu sungguh luar biasa itu. Oke, kalau Cak Dikin sendiri pernah terlibat? Berapa kali terlibat dengan Mas Didi Kempot, Pak Didi Kempot? Oh, di panggung sering, juga di atas panggung juga sering. Juga saya kebetulan pernah bikin satu album juga dengan dia, ada beberapa album. Ada album dengan Pak Wiranto, dengan Didi, kemudian album dengan Pak Muldoko, Panglima TNI waktu itu, dengan Didi. Jadi masih banyak kolaborasi yang satu album dengan beliau. Oke. Sedikit mungkin karena ini bertepatan juga, hari ini kita ambil video ini Jumat 12 Juni, ini direncanakan bertepatan juga dengan 40 harinya, Cak Dikin. 40 hari Pak Didi Kempot. Mungkin Didi Kempot di mata seorang Cak Dikin ini seperti apa sih, Cak? Wah, dia pekerja yang sungguh luar biasa. Prosesnya betul-betul dari nol. Nol. Kemudian hijrah ke Jakarta, ngamen, kesana kemari. Jadi dari seorang pengamen sampai seorang panggungan yang digemari di seluruh bangsa Indonesia ini, itulah beliau. Bisa merangkul semua masyarakat. Oke, bisa merangkul semua masyarakat, semua lapisan ya. Oke, berarti memang terlibat. Kalau tadi Cak Dikin menyampaikan Mas Pak Didi Kempot itu mau mulai dari nol. Kalau Cak Dikin seperti apa? Dulu. Ya sama juga. Dunia campur sari juga dari nol juga saya gitu. Dulu saya kan ya pernah mengenyam pegawai negeri dulu. Jadi saya ke Solo itu tahun 93 itu dalam rangka saya tugas belajar. Saya dulu seorang pegawai negeri di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, kemudian ditugas belajarkan untuk kuliah di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta, ambil jurusan tari di tahun 93. Oke, berarti waktu di STSI yang sekarang ISI, itu dulu ambilnya seni tari malah, Cak? Saya ambil seni tari, ya. Kemudian tertarik sama campur sari? Kemudian karena tahun-tahun itu kan awal-awalnya tahun campur sari kan tahun 92 Pak Mantos mendirikan pertama itu tahun 92. Kemudian 93 saya ada di Solo, 94 saya masuk di gerbangnya Mantos sampai dengan sekarang. Kemudian tugas belajar saya juga tidak selesai karena di tengah perjalanan saya memutuskan untuk berhenti jadi pegawai negeri. Saya minta berhenti dengan hormat kepada negara. Akhirnya tahun 2003 saya melepas pegawai negeri, menyandang seniman secara utuh. Melepas atribut pegawai negeri. Melepas atribut pegawai negeri. Itu langkah yang disyukuri, Cak? Iya, karena saya juga tidak di jersey. Jadi di situ saya dulu itu saya masuk kelihatan saya keluar jadi pegawai tetap kelihatan punggung saya. Wah, luar biasa ini, mantap Cak Dikin. Selesai. Oke, itu tadi perjalanan Cak Dikin. Kemudian tadi sudah membahas sedikit tentang almarhum mendiang Didi Kempot, bahwasanya sangat banyak sekali
kontribusinya di dunia campur sari. Kemudian sekarang ini muncul penyanyi-penyanyi campur sari yang kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada banyak ya Cak ya, kayak Denny Caknan. Ya. Kemudian yang ceweknya juga banyak, ada Via Valen sebelumnya, Nela Karisma. Itu melihatnya seperti apa Cak? Ya enggak apa-apa lah. Semuanya itu di mana ada gula kan ada semut pasti itu. Artinya? Jadi, artinya kalau di situ ada sebuah pekerjaan yang bisa mendulang angka, kenapa tidak? Boleh saja, silakan. Dan ya tidak pernah berhenti berkreativitas. Gitu. Walau toh seperti Via Valen, Nela Karisma, ada Sodik, kemudian ada Brodin, dan banyak, ada Tejo, ada macam-macam lah. Oke. Kalau masih sering kontak-kontakan dengan para seniman yang lain, Cak? Ya pasti dong. Pasti ya? Pasti dong, iyalah. Dunia seni itu seberapa, Thomas? Paling ya guru orangnya itu aja. Tadi sempat loh, Cak Dikin bilang katanya teman-teman seniman tiarap ini. Seperti apa itu, Cak? Cerita dari teman-teman seniman, Cak? Iya, nggak ada orang nanggap. Nggak ada orang ngejob. Kan nggak boleh mengadakan kegiatan yang sifatnya massal. Itu ya akhirnya sudah kita berhenti. Sampai saya itu waduh bagaimana ini menafkahi anak dan istri. Akhirnya saya jualan masker. Jualan masker? Iya. Di mana, Cak? Ya online lah, ada di yang online Jakarta, kan? ada iya di mana-mana. Masker. Ya untuk iya masker corona ini supaya pakai masker gitu. Masker kain ya Cak ya berarti ya? Kain. Sampai jual masker. Selain itu Cak? Selain itu ya nggak ada, cuma jualan masker. Kebetulan banyak beberapa orang yang minta dibikinkan lagu, kami bikinkan. Saat ini kami juga masih proses bikinkan lagu-lagu. Oke, luar biasa sekali perjuangannya. Kalau Cak Dikin dengar dari musisi lain, itu seniman lain, seperti apa kondisi mereka, Cak? Ya, sama. 11-12. Mereka ya? Juga, iya, ada yang akhirnya ikut jadi kuli bangunan, ada yang ikut di jalan-jalan itu, aduh, kasihan itu. Tapi ya gimana? Tapi yang jelas, Allah memberikan rezeki tidak pernah tertukar dengan yang lain. Betul. Pasti ada jalannya. Pasti. Ya. Luar biasa. Cak Dikin tetap happy, tidak merasa sedih berlebihan itu ya Cak ya? Iya. Oke. Disyukuri aja. Apa adanya disyukuri. Iya. Oke. Itu terkait. Soalnya hidup itu kan masalah, Mas. Jadi hidup kita hidup itu masalah. Jadi kita itu sebetulnya disuruh sama Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau masalah bisa terselesaikan, kan bisa naik kelas, Mas. Naik kelas. Menyelesaikan lagi masalah lagi, naik kelas lagi. Nah, titenane gini, Mas. Kalau orang sudah tidak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada permasalahan dalam keluarga apa segala dan sebagainya. Nah, itu hati-hati, Mas. Itu korek ngenteni jam apa ngenteni dino apa ngenteni minggu. Oke, berarti gimana Cak? Selama kita masih dikasih permasalahan sama Allah, kita harus bisa menyelesaikan. Luar biasa, berarti hidup itu adalah menyelesaikan masalah. Kalau hidup nggak ada permasalahan, tinggal menunggu hari. Iya. Tinggal menunggu hari. Bahwa setiap masalah ya orang harus disampaikan. Betul. Tunggu sak jam, borong jam, apa dinoan, apa mingguan mesti go. Oke itu. Kalau Cak Dikin selama berkarya ambil lagu-lagunya Cak Dikin itu biasanya berkaitan dengan apa Cak? Asmarakah atau mungkin melihat fenomena apa jadi lagu kayak gitu Cak? Ya itu tadi yang saya bilang itu situasional gitu. Situasional. Dalam situasi kayak gini saya harus pakai lagu apa? Itu kan ada feeling ya, ada feeling. Kecuali lagu-lagu yang dipesan khusus. Ya misalnya tadi saya suruh bicara sate, ya saya bicara sate.
Suruh bicara soto ya bicara soto gitu. Itu lagu-lagu yang pesanan. Tapi yang terinspirasi dari saya sendiri ya sesuai dan mood dan dinamika budaya, dinamika pendidikan, dinamika apa saja. Cocoknya lagunya ini ya misalnya gitu. Oke. Ya. Oke, ya Cak Dikin, tadi saya ulangi pertanyaannya terkait ini Cak. Tadi saya menanyakan, ini kan seniman terdampak sekali adanya pandemi COVID-19. Kalau secara umum mungkin tidak cuma seniman aja, mungkin pekerjaan lain di sekitaran itu juga banyak yang terdampak. Mungkin yang ingin global. Yang ingin dipesankan kepada para seniman terutama dan juga seluruh orang-orang yang mungkin terdampak oleh pandemi COVID-19 ini seperti apa, Cak? Iya. Ada kata-kata begini, pasti akan indah pada saatnya. Okay. Jadi jangan pernah berhenti berkarya, berkarya saja. Jadi suatu ketika karya itu mesti akan dibutuhkan di masyarakat. Oke, berarti terus berkarya, jangan berhenti apapun keadaannya ya Cak ya? Apapun keadaannya. Termasuk pandemi COVID ini tidak menyurutkan untuk berkarya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian untuk ini terakhir Cak, pesan buat seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya sekedar seniman saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini Cak. Iya, kepada semua masyarakat Indonesia bahwa janganlah berputus asa karena pandemi ini, dan tentu selalu berdoa untuk keluarga, dirinya sendiri dan masyarakat umumnya supaya dengan berkarya itu akan membuat kita tidak stres, ya. Kita tetap berupaya supaya mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rezeki yang tertukar. Semua pasti akan mendapatkan rezeki. Bagaimana cara untuk berpikir? Itu adalah cara Allah. Ya. Oke. Itu Mas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak Cak Dikin atas apa yang disampaikan, waktunya juga, sharingnya tadi Tribuners bersama Cak Dikin. Cak Dikin sehat selalu. Amin. Karya-karyanya juga terus bisa dinikmati oleh pecinta campur sari dimanapun berada. Amin. Oke, dilancarkan juga ya Cak ya untuk pembangunan ponpesnya ya. Amin. Oke, ya terima kasih Cak Dikin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.